Present simple to talk about what usually happens in the present. Kita menggunakan present simple ini, present simple tense kalau mau lengkap, untuk membicarakan apa yang biasanya terjadi di waktu sekarang. Ingat itu, sekarang, present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Reza, dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oh ya, jangan lupa tekan tombol like, share, komen, serta subscribe supaya tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Baik, kita mulai pembelajarannya. Baik, terima kasih. Kita akan membahas pembelajaran tentang grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris. Baik, kita akan lanjutkan ya, dan ini pembahasan yang pertama tentang tenses. Apa itu tenses? Nah, dalam bahasa Inggris itu ada 16 tenses, tentu yang awal-awal dulu akan kita pelajari. Yang pertama itu ada present tense, ada past tense, ada future tense, ada perfect tense. Nah, di setiap tenses itu ada simple dan ada continuous tense-nya. Oke, nanti akan ditemui beriring waktu ya. Jadi kita tidak usah bahas terlalu dalam apa itu dan ininya. Buat apa menurut Mister, belakangan nanti akan paham sendiri. Jadi kita langsung ke satu-satu saja dulu. Jadi butuhnya di mana, dan ini yang dasarnya. Baik, tidak buang waktu ya, langsung ke apa itu tenses. Nah, ini artinya semua tenses yang 16 tenses itu pengertiannya sama. Tenses adalah bentuk kata kerja atau verb yang digunakan dalam tata bahasa Inggris yang bentuknya berubah-ubah tergantung pada waktu penggunaannya. Nah, itulah makna dari atau arti dari tenses itu. Jadi tenses itu perubahan tata bahasa berdasarkan waktu. Apa yang berubah itu kata kerjanya. Yang lain tidak berubah, subjeknya I ya I. Nah, tapi kalau kita menggunakannya itu dalam bahasa Inggris ya, menggunakannya itu untuk sekarang, maka kata kerjanya menyesuaikan apa ada aturannya. Masa lampau pun begitu, masa akan datang juga begitu. Nah, itulah yang kita tenses. Makanya kadang bingung, ini kok nggak paham ya, sudah berulang-ulang dijelaskan itu. Nah, coba kita satu-satu dan pelan-pelan ya. Oke, ini sudah Mister bagi semampunya supaya sederhana gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, pada video ini kita akan bahas dulu apa itu. Nah, ini apa itu tenses. Selanjutnya fungsinya. Oh ya, kita akan membahas kali ini present tense atau present simple present. Nah, jangan bingung, yang penting ada kata presentnya, present simple ya. Oke. Present sendiri apa? Present itu artinya sekarang ya. Oke. Present simple. Oke, baik. Kapan kita menggunakan? When we use present simple, we use the present simple to talk about what usually happens in the present. Oke, misal Arab mengerti ya? Nggak ngerti sir? Oke, diartikan. Kita menggunakan present simple untuk membicarakan sesuatu yang biasanya terjadi di kapan? Present. Nah, present itu sekarang. Oke, sekarang. Nah, nanti jangan bingung, nanti ada present continuous. Sekarang yang sedang berlangsung. Jadi kalau kata ada continuous, itu bagian tenses juga ya. Tapi ini tidak ada continuousnya, ini present simple. Maka di sini dikatakan present simple khusus present. Nanti ada present continuous. Oke, Mister ulang. We use the present simple to talk about what usually happens in the present. Kita menggunakan present simple ini, present simple tense kalau mau lengkap, untuk membicarakan
apa yang biasanya terjadi di waktu sekarang. Ingat itu, sekarang, present ya. Oke. Present simple. Apakah sedang berlangsung, Sir? Tidak. Kalau sedang berlangsung itu kita sebut present simple, present continuous. Oke, baik. Jelas ya? Contohnya, example, I go to school at 7 every day. I go to school at 7 every day. Saya pergi ke sekolah jam 7 setiap hari. Nah, itu ya. Oke, ini contoh. Kalau ketemu kalimat begini, ini mesti present simple. Kok tahu, Sir? Ya, nanti kita teruskan pembelajarannya akan tahu. Oh ya, walaupun ini tahunya dari mana, nanti bisa dari kata kerjanya, bisa dari ciri-ciri waktunya. Nah, itulah menunjukkan bahwa itu present simple. Nah, gampang ya, seperti itu. Oke, lanjutkan function, fungsinya. Nah, ini ada 3 fungsi present simple. Yang pertama, untuk mengungkapkan permanen situasi permanen, permanent situation, atau general truth, kebenaran yang umum, yang sudah umum. Permanent situation, situasi yang sudah permanen atau kebenaran yang sudah umum, artinya tidak berubah, dia selalu begitu ya. Oke. Nah, itu kita menggunakan present simple. Contohnya, example, over 3 billion people speak English all over the world. Over 3 billion people speak English all over the world. Artinya, Sir, lebih dari 3 miliar orang menggunakan bahasa Inggris atau berbicara dengan bahasa Inggris di seluruh dunia. Nah, ini permanent situation, sudah betul, atau kebenaran yang sudah umum. Jadi memang sekarang ini lebih dari, berdasarkan survei katanya ya, lebih dari 3 miliar orang itu ya ngerti dan berbicara dengan bahasa Inggris itu no problem. Karena dia bahasa dunia. Itu ya. Next, English is a world language. English is the world language. Bahasa Inggris adalah bahasa dunia. Apakah permanen itu? Ya. Apakah kebenaran yang umum? Yes, ya. General truth, kebenaran yang umum. English is a world language. Indonesian belum ya, bahasa Indonesia belum ya. English, yes, a world language. Berikutnya, next, Indonesia is a beautiful country. Indonesia is a beautiful country. Ya, walaupun ini pendapat ya, tapi saya memaksakan diri, yes, kebenaran yang umum. Indonesia is a beautiful country. Boleh nggak setuju kalau ini ya. Next, berikutnya. Nah, itu ya. Jadi untuk menggambarkan kebenaran yang umum dan yang sudah permanen. Function, the second function, yang kedua, untuk mengungkapkan action atau kegiatan yang diulang-ulang atau sudah menjadi kebiasaan ya, atau habits. Regular or repeated action, sudah terbiasa atau berulang kegiatan yang atau juga yang sudah menjadi kebiasaan. Example, the English drinks a lot tea. The English drinks a lot tea. Nah, the English ini maksudnya orang ya. Jadi English itu bisa bermakna, berarti bahasa, bisa juga orang Inggrisnya. Jadi English drinks a lot tea. Orang Inggris itu minum banyak teh. Kalau kita banyak kopi kali ya. Alright, next. I usually eat lunch at the cafeteria. I usually eat lunch at the cafeteria. Nah, ini I usually, ada kata ciri I usually. Saya biasanya makan siang di cafeteria. Itu tadi ya. Biasa atau terulang. Jadi kita menggunakan present simple. My father, another example, contoh lain, my father usually goes to work at 7 a.m. My father usually goes to work at 7 a.m. Right, juga menunjukkan kebiasaan ya, repeated action atau kebiasaan habits.
Oke, 2 ya fungsinya. Nah, yang ketiga or the last, timetable or schedule events, terjadwal ya. Oke. Contoh, sesuatu yang sudah terjadwal nih, sudah begitu terus, maka kita menggunakan present simple juga. Contoh, the train to Jakarta leaves at 7:30. The train to Jakarta leaves at 7:30. Kereta menuju Jakarta berangkat jam 7.30. Or my English class starts at 8:30. Kelas bahasa Inggris saya mulai jam sekian, jam 8.30, 8:30. Well, oke ya, itu ya. So that's all. So we have studied the meaning of present simple. Meaning di situ artinya arti atau penggunaannya dari present simple and the function. Ya, oke. Jadi kapan kita menggunakan present simple? Sekarang. Untuk apa saja? Tadi ada 3 ya. Kebenaran umum, yang kedua mengungkapkan kebiasaan, dan yang ketiga sesuatu yang sudah terjadwal. Maka kita menggunakan present simple. Oke. Thank you. Sampai di sini dulu supaya tidak terlalu panjang. Terus bagaimana rumusnya, polanya untuk present simple kita akan lanjutkan di video yang berikutnya atau bagian berikutnya. Oke, thank you ya. Diulang-ulang videonya supaya lebih jelas. Thank you. It's hard to say goodbye, but I have to say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.